Baik, berikutnya kita akan membahas tentang Islam dan juga ibadah, ya. Jadi ibadah itu adalah metode atau cara manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ibadah itu adalah metode atau cara manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah, kalau kita percaya kepada Allah, maka tentu harus dibuktikan dengan ibadah. Nah, bagaimana beribadah yang benar? Bagaimana tata cara beribadah yang sesuai dengan syariat? Maka inilah yang kita bahas. Sebelum itu kita bahas, saya mau mengingatkan kita bahwa ibadah itu terbagi dua. Pertama, ibadah mahdoh atau pokok. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh atau ibadah tambahan. Yang ibadah mahdoh itu apa? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah pokok atau ibadah wajib yang diperintahkan Allah kepada kita. Sholat, puasa, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Ini adalah ibadah pokok. Nah, kemudian kalau dia ibadah tambahan atau ghairu mahdoh itu tentu banyak. Kita beraktivitas adalah masuk kategori ibadah. Anda kuliah, saya mengajar, orang tua Anda mengais rezeki dan juga mencari nafkah buat Anda, itu termasuk ibadah, tapi dia ibadah ghairu mahdoh. Nah, pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang ibadah mahdoh, ibadah pokok. Nah, sebelum kita berbicara tentang ibadah mahdoh atau ibadah pokok, agar ibadah kita itu benar-benar sah, ada satu hal yang harus kita ketahui. Yang harus kita ketahui agar betul-betul ibadah kita itu sesuai dengan syariat adalah soal toharo atau bersuci. Nah, di dalam Islam tata cara bersuci itu ada 4. Yang pertama namanya adalah istinja. Nah, istinja itu apa? Istinja itu adalah mensucikan diri dari hadas atau kotoran yang keluar dari 2 jalan. Jalan depan dan jalan belakang atau kubul dan juga dubur. Berarti air kencing dan juga buang air besar. Ini adalah istinja. Karena nggak bisa orang beribadah, utamanya sholat, kalau dia tidak suci dari hadas kecil, ya, dengan beristinja. Maka pastikan bahwa Anda itu melakukan istinja yang benar, ya, atau menghilangkan hadas kecil dari 2 jalan, yaitu kubul dan juga dubur. Nah, bagaimana cara beristinja? Maka cara beristinja yang benar adalah membasuhnya dengan air sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Misalnya Anda pipis, ya, Anda pastikan bahwa pipis Anda dan percikan pipis Anda itu betul-betul bersih. Kategori indikator bersih itu bagaimana dia? Hilang warna, hilang rasa, dan hilang baunya. Kalau masih di situ baunya, itu berarti belum suci. Ya. Begitu juga kalau Anda buang air besar, maka pastikan betul-betul bahwa istinja Anda beres. Timbul pertanyaan, kalau tidak ada air, bagaimana saya mau beristinja? Maka alternatifnya di dalam Islam, kalau tidak ada air, alat yang Anda pakai untuk beristinja adalah bisa dengan daun, bisa dengan tisu, bisa dengan batu, bisa dengan kulit pohon. Tapi dengan catatan, kalau dia kulit pohon atau kalau dia dengan batu, maka pastikan bahwa tidak merusak kulit atau tidak merusak bagian tubuh Anda. Kalau dia pakai daun, maka pastikan juga daun itu steril dari kuman dan juga bersih dan tidak mendatangkan penyakit. Jadi itu adalah model bersuci yang pertama di dalam Islam, yaitu istinja. Yang kedua yaitu wudu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Allah berfirman, kalau kamu mau sholat, wudu dulu. Artinya kalau wudu orang tidak beres, maka sholatnya tidak beres. Nah, bagaimana tata cara wudu yang benar? Maka pastikan rukun wudu itu terpenuhi. Pertama, niat. Niat di dalam wudu ini adalah nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala.
Ya, sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Paling banter kalau tidak dapat, ya pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Selesai. Yang kedua baru membasuh wajah. Yang disebut dengan wajah, kalau dari atas ke bawah, mulai dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Kalau dari kanan ke kiri, mulai dari daun kecil telinga sampai ke daun kecil telinga sebelah kiri. Ya, berarti ini pinggir-pinggir tumbuh rambut ini masuk kategori wajah yang harus dibasuh ketika berwudu. Yang ketiga, rukun wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai siku. Ya, kalau Anda pakai cincin, ya Anda putar-putar cincin Anda itu ketika berwudu sehingga kulit yang menutupi cincin itu Anda pastikan terkena air wudu. Ya. Kemudian yang ketiga baru membasuh kepala dengan air. Ada yang mengatakan 3 helai rambut sudah cukup, tapi ada yang mengatakan harus semua rambut. Karena kita Imam Syafi'i bermazhab Syafi'i 3 helai rambut saja sudah cukup. Kemudian yang keempat, niat, wajah, kepala. Yang keempat sekarang, yang keempat membasuh kaki hingga matahari kaki. Yang kelima apa itu? Berturut-turut. Tidak boleh kaki baru wajah, harus berturut-turut. Ada pertanyaan, Pak, kalau 2 telinga bagaimana? Oh, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, itu hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau orang tidak membasuh telinga ketika wudhu, maka wudhunya tetap sah. Tapi yang lazim, dan saya tekankan, basuhlah telinga Anda ketika berwudhu. Ya. Nah, itu adalah konsep bersuci yang kedua di dalam Islam. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum ini bisa dilakukan dengan 3 syarat. Pertama, tidak ada air. Ya, di daerah Anda tidak ada air. Yang kedua, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Ya kan? Kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Berada dalam situasi musim dingin. Ya kan? 5 derajat misalnya cuaca. Dingin sekali. Yang ketiga, ada darurat, ada penyakit di salah satu anggota tubuhnya. Jadi kalau terkena air maka dikhawatirkan bisa infeksi. Seperti orang yang terkena penyakit gula basah, bengkak, luka kakinya. Kalau luka kakinya terkena air bisa infeksi. Boleh dia bertayamum. Ya. Nah, tayamum itu caranya bagaimana? Pertama, tayamum itu medianya yang harus Anda siapkan adalah debu. Debu yang menempel di dinding, debu yang menempel di sofa, ya. Bukan debu yang menempel di jalanan. Artinya tidak sembarang debu, ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu tayammum listibahati sholat. Ya, sengaja aku bertayamum untuk sholat badalan anil wudu, ganti dari wudu lillahi ta'ala. Kalau tidak dapat, ya singkat saja, sengaja aku bertayamum karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian sapukanlah debu itu pertama ke anggota tubuh yang wajah, baru yang kedua ke 2 tangan. Ya. Jadi ini adalah tayamum. Yang keempat, baru metode bersuci yang keempat itu adalah mandi wajib. Ya, mandi wajib ini sebabnya yang pertama keluar sperma, baik disengaja atau tak disengaja. Ya, keluar sperma, disengajanya keluar, biar suci maka mandi wajib. Atau tak disengajanya, mimpi masak dia keluar sperma, mandi wajib. Yang kedua, bersetubuh atau jima. Ini juga biar suci harus mandi besar. Yang ketiga, haid, dan yang keempat nifas bagi perempuan. Jadi ada 4 yang menyebabkan orang harus mandi wajib. Pertama, keluar sperma, baik sengaja atau tidak. Yang kedua, yaitu bersetubuh, ya, atau jima. Yang ketiga haid, yang keempat nifas. Ini sebab-sebab seseorang bisa mandi wajib.
Nah, bagaimana tata cara mandi wajib? Tata cara mandi wajib pertama iringilah dia dengan niat, ya. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Kalau tidak dapat, sengaja aku mandi besar karena Allah Ta'ala, selesai. Ya. Yang kedua, membasuh seluruh anggota tubuh dengan air. Dibasuh semua anggota tubuh dengan air, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya. Yang ketiga, mengusap-usap seluruh anggota tubuh. Ya. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Cuma sebelum mandi ada niat, ada sunnah-sunnah mandi. Pertama wudhu, kemudian baca bismillah, ya. Apalagi memakai wangi-wangian, ya, memakai sabun, memakai shampoo. Jadi itu adalah cara bersuci yang keempat. Jadi tata cara bersuci dalam Islam itu ada 4. Pertama istinja, yang kedua wudhu, yang ketiga tayamum, yang keempat mandi. Timbul pertanyaan, ketika saya mau istinja, ketika saya mau wudhu, ketika saya mandi, media pertama yang dipakai adalah air. Nah, bagaimana kalau apakah semua air itu bisa digunakan untuk mandi, untuk wudhu, untuk istinja? Tentu tidak. Air yang bisa dipakai di dalam mandi berwudhu, yang pertama itu harus dia suci lagi mensucikan, ya, suci lagi mensucikan. Contohnya apa itu? Air sumur, air sungai, air danau, air laut, apalagi air hujan, ya, air embun. Kalau air suci tidak mensucikan, apakah boleh dipakai untuk wudhu dan juga mandi? Tentu tidak. Jadi air kelapa walaupun banyak tidak sah untuk berwudhu. Air teh walaupun banyak tidak sah untuk berwudhu. Air tebu walaupun banyak tidak sah untuk berwudhu. Apalagi yang ketiga, air mutanajis, air yang bercampur dengan najis, itu juga tidak bisa dipakai untuk berwudhu dan juga mandi. Ya, jadi itu adalah pembahasan tentang air sebagai media yang digunakan untuk bersuci, baik ya wudhu dan juga mandi. Oke, ini pembahasan kita tentang toharoh atau bersuci. Kemudian ibadah-ibadah pokok yang ada di dalam Islam itulah sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, sholat ini, ya, dia punya rukun dan juga syarat. Nah, syarat sholat itu, syarat sahnya pertama Islam, ya, yang kedua dia dewasa, yang ketiga dia berakal, ya. Nah, kemudian itu syarat bukan syarat sah, syarat wajib. Syarat wajib sholat pertama dia Islam, yang kedua dia balik, yang ketiga dia berakal, ya. Kemudian syarat sah sholat yang mana saja? Pertama masuk waktu, yang kedua menutup aurat, ya, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat bersih tempat pakaian, ya, dan juga badan dari najis dan juga hadas. Jadi itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib sholat itu siapa? Pertama dia muslim, yang kedua dia balik, yang ketiga dia berakal, ya. Kemudian syarat sahnya pertama masuk waktu, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, bersih tempat pakaian dan juga badan dari najis dan juga hadas. Nah, baru kita masuk ke rukun-rukun sholat. Nah, rukun sholat tentu mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, sampai pada salam. Itu dia adalah pembahasan tentang sholat. Nah, puasa, ya, sudah maklum juga kita ketahui. Tentu yang dimaksud di sini yang wajib adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Apa yang disebut puasa? Pada prinsipnya yang disebut puasa secara bahasa adalah menahan. Sedangkan secara syariat, puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang membatalkan puasa itu? Tidak makan, tidak minum, tidak bersih tubuh, ya. Jadi bagi kita di bulan puasa ini sebenarnya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan hawa nafsu, ya. Nah, yang berikutnya zakat.
Zakat ini secara bahasa artinya membersihkan dan menyucikan. Tapi secara syariat zakat itu adalah mengeluarkan harta dari milik kita dengan bagian tertentu kepada orang-orang tertentu. Jadi zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita, memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang tertentu dengan jumlah tertentu. Siapa saja orang yang berhak mendapatkan zakat? Pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil, petugas zakat. Yang keempat, orang yang mu'alaf. Yang kelima, orang yang berutang. Yang keenam, orang yang fisabilillah. Yang ketujuh, orang yang berada dalam kelompok ibnu sabil. Yang kedelapan, riqab. Ya, riqab ini adalah orang yang teraniaya, ya, dan juga tidak mempunyai apa-apa, itu boleh diberikan kepadanya zakat. Nah, apa saja yang wajib dizakati? Pertama, hasil pertanian. Yang kedua, hasil peternakan. Yang ketiga, emas perak. Yang keempat, perniagaan. Ya. Yang kelima, ini apa namanya? Hasil tambang. Nah, sebenarnya zakat itu sekarang sudah global. Ada zakat profesi sekarang. Ini ukurannya sekarang tidak lagi hanya yang tadi saja, tapi sekarang semua boleh dikeluarkan zakat apabila cukup haulnya, ya, termasuk emas perak, ya, termasuk profesi-profesi yang mendatangkan income yang luar biasa, ya kan, dokter, notaris, dosen, pengacara, ya. Nah, itu zakat profesi namanya. Itu adalah fikih kontemporer yang hari ini menjadi bahagian yang tidak boleh dipisahkan. Nah, yang terakhir, ibadah itu di dalam Islam, ibadah pokok itu adalah haji, ya. Nah, haji ini kewajibannya bagi orang yang mampu. Haji itu adalah berkunjung ke Baitullah, ya, pada waktu tertentu, ya. Musimnya ada. Kalau orang pergi ke Baitullah, ke Ka'bah bulan Ramadan, itu tidak haji namanya, tapi umrah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan dan waktu untuk bisa berhaji dan juga berumrah. Baik, terima kasih. Ini video kita di Islam dan Ibadah. Akan kita sambung materi berikutnya pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.